Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini sebelumnya mohon izin kepada Bapak, saya akan menyampaikan penjelasan saya mengenai analisis dari kelima kasus tersebut. Dan kelima kasus tersebut telah saya rangkum menjadi satu kesatuan, yang mana hal itu yang saya sampaikan hanya substansinya saja dan tanpa melebar ke mana-mana. Jadi, pelanggaran kode etik di dalam kelima kasus tersebut ialah mencakup pelanggaran dari beberapa aspek. Yang pertama, melanggar kerahasiaan, integritas, konflik kepentingan, kompetensi profesional, dan juga tentang penggunaan alat ukur psikologi. Jadi, pada kasus pertama, Pak Dani melanggar kode etik yaitu azas kerahasiaan, di mana klien dengan melaporkan kasus Reza tanpa seizinnya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa itu juga melanggar dari azas kesukarelaan, di mana klien tidak bersedia untuk permasalahan itu dibawa ke halayak publik atau memang dilaporkan sesuai dengan keinginan dari si klien itu tadi. Tetapi kita juga bisa harusnya melihat bahwasanya tingkat urgensi dari kasusnya itu seperti apa. Jadi jika telah menyangkut kriminalitas, nah mungkin itu kita bisa. Tapi kalau misalkan terkait kasus yang privasi atau mengenai personal, ya memang itu hanya didapatkan dari forum konseling, itu tidak bisa dan melanggar. Selanjutnya Bu Sari, ya, dia menjalin hubungan dual relationship dengan klien Dinan, yang mana itu mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme. Nah, jadi hendaknya dalam konseling kita itu tidak menggunakan kedekatan emosional. Karena apa? Dikhawatirkan konselingnya tidak objektivitas dan juga takutnya terdapat bias ataupun nanti konselingnya itu tidak berjalan dengan optimal. Selanjutnya, Bapak Rahmat itu menyalahgunakan wewenang dan melakukan konflik kepentingan dengan menyarankan klien Farhan untuk datang ke praktik pribadinya, dan itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa ini profesionalitasnya tidak diwujudkan. Karena kalau bisa membuat sesi, kenapa tidak di sekolah saja? Kenapa harus dibawa ke tempat praktik pribadinya? Mungkin di kasus itu dijelaskan bahwa tidak ada biaya akomodasi, tidak ada ibaratkan dampak material, itu bisa. Tapi jika dia membuatnya itu tapi mengharapkan finansial, mengharapkan uang dari si Farhan, maka itu melanggar sekali, ya, profesionalitasnya tidak ada. Selanjutnya, Ibu Maya tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani kasus trauma kompleks, namun ia tetap menerima dan menangani kasus tersebut. Nah, jadi dari situ sebagai konselor harusnya kita harus mengetahui sejauh mana kapasitas diri kita, sejauh mana kebolehan kita dalam menangani beberapa kasus, sehingga kasus yang dijalani itu dapat tersentaskan secara optimal. Dan sementara itu Pak Tono tidak memiliki kompetensi yang memadai terkait alat tes psikologi dan dapat memberikan interpretasi hasil tes. Nah, jadi oleh karena itu semua kasus tersebut memerlukan perhatian dan tindakan untuk memperbaiki pelanggaran kode etik dan memastikan bahwa layanan konseling yang diberikan sesuai dengan standar profesional dan etika.